sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada ayat firman Tuhan tertentu yang harus kita hafal, harus kita ingat. Antara lain nanti firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan kepada saudara sekalian. Karena selama kita hidup, selalu ada kemungkinan kita mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa supaya ketika kami menghadapi sakit, penyakit, dan kelemahan, kami punya perisai firman Tuhan yang menolong kami untuk hidup berkemenangan terhadap sakit, penyakit, dan kelemahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Keluaran pasal 15 ayat 26. Keluaran pasal 15 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Saudara pemirsa, firman Tuhan ini berlatar belakang pada apa? Umat Tuhan baru saja melewati Laut Merah, menyeberang laut itu, atau Laut Teberau, ya. Dan kemudian sesudah mereka menang melewati laut itu, saudara sekalian, menyeberang dengan selamat,
Sedangkan orang Mesir yang mengejar mereka, tentara Mesir, habis tenggelam dalam laut itu, saudara sekalian. Maka kemudian mereka berhadapan dengan air yang pahit. Itu kita sudah bisa lihat dalam perikop ini. Justru apa kata firman Tuhan ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Habis mengalami mujizat satu, masuk lagi dalam masalah baru. Tujuan Tuhan ialah maunya supaya umat Tuhan mengalami mujizat kepada mujizat kepada mujizat sepanjang perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Saudara pemirsa, air itu katanya pahit. Sebenarnya bukan air itu pahit, tapi sudah terlalu asin. Ya, banyak tempat seperti itu di Timur Tengah, saudara sekalian. Ya, salah satu misalnya Laut Mati. Laut Mati itu airnya itu sampai orang bisa baca sambil berbaring di air itu, saudara sekalian. Tidak bisa tenggelam. Ya, oleh karena kadar garamnya sangat tinggi. Tidak ada kehidupan di sana. Ya, saudara pemirsa, saya ingatkan kita itu air yang terlalu bergaram tinggi itu tadi dapat mendatangkan penyakit. Itulah yang melatar belakangi ayat ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Penyakit apa yang ditimpakan kepada orang Mesir? Saudara ingat 10 tulah toh? Itu. Dan yang puncaknya adalah putra mahkota Firaun sendiri pun mati. Sampai anak sulung hewan pun mati. Mengapa Tuhan menghukum mereka demikian rupa? Pada puncak penghakiman Tuhan terhadap orang Mesir, sehingga kemudian mereka mengizinkan, atau lebih baik, lebih tepat mengusir orang Israel dari sana, ya, karena mereka keras hati. Mulai dari Firaun, semua pegawainya, sampai kepada rakyat Mesir pun ikut-ikutan menjadi orang yang keras hati, saudara sekalian. Inilah bahayanya keras hati dalam kehidupan saudara sekalian. Keras hati terhadap suami, keras hati terhadap istri, keras hati terhadap anak, atau anak kepada orang tua. Itu kekerasan itu membuka celah dalam hidup saudara sekalian. Ada celah, ada pintu di sana, sehingga iblis bisa masuk membawa penyakit. Ya, sudah ingat? Ketika umat Tuhan, nanti silakan baca dalam Keluaran pasal 12. Ya, sudah akan mengerti firman Tuhan ini. Ya, apa? Supaya iblis atau roh maut, malaikat maut tidak masuk, maka harus dioleskan apa? Darah anak domba, ya, di ambang atas, di kusen kiri dan kanan. Ya. Dan ketika malaikat maut melihatnya, dia tidak masuk. Nah, itu tandanya apa? Bahwa umat Tuhan itu tidak keras hati. Jadi orang Mesir itu tidak mau mengoleskan itu darah. Oleh karena mereka apa? Tetap keras hati, tidak mau membiarkan umat Tuhan itu berangkat pergi. Ya. Sudah ingat apa kata firman Tuhan? Kata Musa dan Harun, mereka katakan begini. Ya, mereka katakan begini, biarkanlah umatku pergi, kata Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Tuhan mau supaya Firaun sendirilah yang melepaskan umat Tuhan itu pergi. Ya, supaya jangan kemudian dikira Tuhan memaksanya, tidak. Ya,
Akhirnya apa saudara sekalian? Maka kemudian Firaun akhirnya menyerah pada puncak malapetaka itu. Itulah yang melatar belakangi kata-kata, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Akulah Tuhan yang melindungi engkau dari segala macam penyakit dan kelemahan. Itu yang harus kita ingat sekarang. Bahwa tolong saudara sekalian, jangan lagi simpan hati yang keras, hati yang suka melawan Tuhan, juga melawan sesama dalam rumah tangga saudara sekalian atau di gereja, supaya Tuhan tidak terhambat untuk memberi kesembuhan dan memulihkan kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami berdoa Engkau menolong kami sehingga oleh anugerah Tuhan kami dapat hidup dan mengalami kehidupan yang berkemenangan atas penyakit dan kelemahan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, lepaskan kami dari kutuk keras hati sehingga kami tidak mudah kena penyakit kutuk. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.